Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami Tuhan atas kasih-Mu yang tiada habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan, bagaimana kami juga boleh bisa mengasihi sesama kami. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Allah adalah kasih. Landasan firman Tuhan diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan, kalimat singkat yang memiliki arti yang sangat dalam, yaitu Allah adalah kasih. Kalimat ini tidak dapat dipersingkat atau tidak dapat diperpanjang lagi, karena demikianlah adanya. Allah adalah kasih, dan kasih adalah Allah. Kasih bukanlah satu dari sifat Allah, tetapi kasih sendiri itu adalah Allah sendiri. Segala sesuatu yang dilakukan Allah dari dulu hingga saat ini selalu dilandasi oleh kasih. Karena kasih Allah menciptakan dunia ini. Karena kasih manusia ciptaannya itu Dia ciptakan. Karena kasih Allah, Dia memberikan dirinya sendiri sebagai juru selamat bagi dunia yang berdosa ini, agar semua umat manusia yang dikasihnya boleh peroleh jalan keselamatan. Dan karena kasih pula, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kasih adalah Allah adalah kasih yang tidak berdasarkan sesuatu. Kasih adalah kasih yang tulus dan yang tidak bersyarat. Ia tidak memandang objek yang ia dikasihi. Tidak ada alasan mengapa ia mengasihi, karena sekali lagi Allah adalah kasih itu. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itulah alasannya mengapa kita sebagai pengikutnya harus hidup dalam kasih. Tadi firman Tuhan mengatakan dengan tegas bahwa orang Kristen yang tidak mengasihi berarti ia tidak mengenal Allah. Kita mengasihi bukan karena ada sesuatu maksud tertentu atau kasih yang menuntut balas. Tetapi kita mengasihi karena memang sudah seharusnya lah kita mengasihi. Karena barang siapa yang menjadi anak-anak Allah, nature-nya atau sifatnya harus mewariskan kasih. Sebagaimana Allah mengasihi manusia tanpa syarat, maka kita pun harus belajar mengasihi sesama kita tanpa memandang siapa yang kita kasihi. Apakah dia juga mengasihi saya atau tidak? Itu berarti kita harus mengasihi orang yang tidak mengasihi kita juga, bahkan musuh kita sekalipun.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah ada di dalam dia. Jadi selidikilah hidup kita masing-masing pada pagi hari ini. Apakah kita masih tetap di dalam kasih atau kita sudah tidak lagi hidup di dalam kasih? Ingatlah bahwa orang yang tidak hidup atau berada di dalam kasih berarti ia tinggal di luar Allah. Bisa saja Anda berbicara tentang kasih, tetapi buahnya, perilaku Anda tidak pernah ada di dalam hidup Anda. Sekali lagi, kasih bukan sekedar kata-kata, kasih bukan sekedar perasaan, tetapi kasih adalah tindakan nyata yang bisa dirasakan oleh sesama kita. Jadi Bapak Ibu, apabila Anda saat ini percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita, yang menjadi pertanyaan, apakah Anda sudah mengasihi sesama Anda? Apakah Anda sudah mengasihi anak-anak Anda jika Anda sebagai orang tua? Atau kalau Anda anak-anak, sudahkah Anda sudah taat kepada orang tua dan saudara-saudara Anda sekandung? Para pengusaha, sudahkah Anda memberikan upah yang sesuai bagi para pekerja Anda? Atau memberikan bonus karena mereka memang layak untuk menerimanya karena kerja keras mereka? Pengikut Kristus, sudahkah Anda peduli akan kebutuhan kasih bagi sekelilingmu, bagi keluarga kecilmu? Bila belum, ambillah waktu sejenak dan renungkanlah. Apakah memang benar Allah benar-benar tinggal di hati Anda? Atau jangan-jangan tidak? Oleh karena itu, mulailah mengasihi sesama dan mengasihi Allah dengan kasih yang tulus. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kasih-Mu yang agung telah menyelamatkanku. Kini biarlah aku juga memancarkan kasih-Mu di dalam kehidupanku sehari-hari. Tolong aku agar bisa mengasihi tanpa memandang siapa yang aku kasihi dan apakah dia juga mengasihiku. Aku rindu semua orang bisa menikmati kasih-Mu yang tulus dan tidak berkesudahan melalui diriku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Tak bersyarat, kudus dan kekal, itulah kasih Allah. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.